Perkenalkan, nama saya Milka Anastasia Panto dengan NIM 1906 110227 dari kelas 5B1 jurusan manajemen dengan mata kuliah manajemen perubahan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong perubahan dalam organisasi atau perusahaan dan faktor-faktor penghambat perubahan dalam organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor pendorong perubahan dalam organisasi yang pertama yaitu tantangan utama di masa depan. Tantangan sentral yang dihadapi oleh umat manusia dewasa ini ialah membuat semua jenis organisasi menjadi organisasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan para pekerja. Makin tingginya tingkat pendidikan formal berakibat meningkatnya harapan dalam karir, pekerjaan, dan penghasilan. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi informasi berdampak kuat dengan aplikasi paling beragam dalam kehidupan dunia di masa depan. Yang keempat yaitu perubahan konfigurasi ketenaga kerjaan. Keragaman yang paling menonjol terlihat pada makin banyaknya wanita karir dalam berbagai jenis organisasi. Yang kelima yaitu berbagai kecenderungan sosial. Usahawan yang menghasilkan barang atau jasa tertentu biasanya mengamati perilaku pelanggannya. Preferensi pelanggan sering berubah-ubah. Faktor penyebabnya pun dapat beraneka ragam. Dan yang keenam yaitu problem internal saat menghadapi masalah. Akan banyak problem yang datang jika pemecahan masalah dilakukan setelah masalah muncul. Seharusnya organisasi sudah menerapkan manajemen risiko, yakni melakukan pencegahan atau antisipasi untuk hal yang bisa menyebabkan masalah tersebut muncul dengan menggunakan langkah-langkah manajemen strategis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat perubahan dalam organisasi. Faktor yang pertama yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan hingga merasa nyaman dan menyenangkan. Begitu terus dilakukan sehingga terbentuk satu pola kehidupan sehari-hari. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan tadi, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Yang ketiga yaitu persepsi negatif. Persepsi negatif dan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya, yaitu cara pandang ini mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu faktor pertanggungjawaban yang tidak jelas. Otomatis kalau penanggung jawab tidak jelas, maka dari sisi pelaksanaan juga akan tersendat-sendat. Tidak ada pihak yang serius dalam menangani suatu proyek. Umumnya pertanggungjawaban yang tidak jelas juga bersamaan dengan sistem penghargaan yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu ketidakmampuan melihat peluang. Ada peluang-peluang besar yang lewat begitu saja karena ada ketakutan atau keraguan untuk mengambilnya. Akibat berikutnya adalah terjadi stagnasi, tidak ada pertumbuhan pada organisasi. Keadaan ini dapat diperparah apabila produk dan jasa perusahaan sudah tidak mutakhir. Dan yang terakhir yaitu tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Kegagalan dalam suatu produk yang menelan investasi lumayan besar seringkali juga membuat manajemen menjadi gemang. Otomatis, rasa percaya diri tergeroti oleh lenyapnya sejumlah uang akibat kegagalan suatu produk. Apabila perusahaan tidak memiliki cadangan
atau pemegang saham tidak mau lagi menambah dana segar, cepat atau lambat, dampaknya adalah pada lambatnya pengembangan organisasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.